Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi di kota Makkah. Simak di sini kisah masa kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari masa kelahirannya hingga peristiwa yang dialaminya pada masa itu. Informasi mengenai kapan Nabi Muhammad lahir dapat disandarkan pada keterangan dari sejumlah hadits. Salah satunya dalam hadits yang diriwayatkan Imam Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas. Artinya, Rasulullah dilahirkan di hari Senin, tanggal 12 di malam yang tenang pada bulan Rabiul Awal, tahun Gajah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan oleh seorang ibu mulia bernama Aminah. Di kemudian hari, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah sebagai panutan bagi seluruh umat manusia di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya sebagai penutup para nabi dan rasul. Setelahnya, tidak akan ada lagi nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disertai dengan peristiwa luar biasa. Pada saat itu, Abrahah dan pasukannya bermaksud menyerang Ka'bah, namun usaha mereka digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hujan batu dari neraka yang dibawa oleh burung-burung ababil. Sebab peristiwa itulah, tahun kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai tahun Gajah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayahnya, Abdullah, meninggal sebelum kelahirannya. Setelah lahir, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, seperti yang biasa dilakukan oleh bangsa Arab pada waktu itu. Halimah mengasuh dan menyusui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sementara waktu, agar anak dapat berbicara bahasa yang asli, bahasa Arab kaum Badui sejati, bahasa yang belum rusak karena belum dipengaruhi bahasa asing. Dengan demikian, anak dapat bertutur kata dengan bahasa Arab yang baik dan dialek Arab yang asli serta fasih, tulis Munawar Khalil dalam kelengkapan tarikh Nabi Muhammad. Masa kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dihabiskan di perkampungan Bani Sa'ad yang dikenal sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, setelah Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah, keadaan perkampungan tersebut berubah menjadi subur. Kambing-kambing menghasilkan banyak susu, sehingga penduduk lain di perkampungan pun berkata, "Gembalakanlah kambing-kambing kalian di ladang milik Halimah As-Sa'diyah." Menurut Sirah Nabawiyah oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakpuri, saat itu, sebenarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah seharusnya dipulangkan kembali ke keluarganya karena masa menyusuinya telah berakhir. Namun, Halimah mengajukan permohonan kepada ibu Nabi Muhammad, Aminah, agar dia diizinkan untuk terus merawat Nabi Muhammad lebih lama. Halimah merasa bahwa keluarganya mendapatkan berkah sejak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama mereka, dan permohonannya disetujui oleh Aminah. Suatu hari, peristiwa besar terjadi. Nabi Muhammad kecil sedang bermain dan menggembala kambing dengan anak-anak Halimah di dekat rumahnya. Tiba-tiba, dua orang laki-laki berpakaian putih mendekatinya dan membawa Nabi Muhammad ke tempat yang agak jauh dari tempatnya menggembala. Saat itu, Nabi Muhammad kecil ditinggalkan sendirian ketika anak-anak Halimah pulang untuk mengambil bekal makanan. Ketika anak-anak Halimah kembali, mereka tidak menemukan Nabi Muhammad di mana-mana, namun melihat peristiwa besar saat para malaikat membersihkan hati Nabi Muhammad. Mereka berlari ke rumah untuk memberitahu Halimah dan suaminya. Mereka bergegas mencari Nabi Muhammad dan menemukannya duduk seorang diri di dekat sebuah rusun. Halimah bertanya mengapa Muhammad berada di sana seorang diri, dan Nabi Muhammad menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Dua orang laki-laki berpakaian putih tersebut ternyata adalah malaikat Jibril yang membersihkan hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad, mengeluarkan sesuatu dari hatinya, dan berkata bahwa itu adalah bagian setan dalam dirinya. Hati Nabi Muhammad kemudian dimasukkan ke dalam sebuah bejana emas yang diisi dengan air Zam-Zam untuk dibersihkan, lalu para malaikat mengembalikannya ke tempatnya semula.
Peristiwa ini terjadi sekitar 3 kali dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW dan menjadi peristiwa pertama sebelum peristiwa Isra Miraj dan sebelum menerima perintah salat 5 waktu. Bekas luka akibat jahitan dapat dilihat oleh Anas radhiyallahu anhu yang menyaksikan kondisi dada Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan tulisan dalam buku Al-Qalb Kajian Saintis dalam Al-Quran, peristiwa pembersihan hati Nabi Muhammad SAW mengandung makna kelapangan dada, yang memungkinkan kemampuan menerima, menemukan kebenaran, hikmah, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk memaafkan kesalahan, seperti yang tercantum dalam surah Taha ayat 25 dan As-Zumar ayat 22. Kisah masa kecil Nabi Muhammad saat ibu dan kakek wafat. Nabi Muhammad SAW saat berusia 5 tahun sudah kembali ke rumahnya. Ia mulai kembali hidup bersama ibunda dan kakeknya. Namun tak lama setelah itu, tepatnya saat Rasulullah SAW berusia 6 tahun, Nabi Muhammad juga kehilangan sang ibu, Siti Aminah, yang meninggal dunia setelah mereka berdua ziarah ke makam Abdullah. Aminah dikabarkan jatuh sakit sebelumnya dan dikuburkan di sebuah desa bernama Abwa'ah. Alhasil, Nabi Muhammad kembali ke Makkah bersama Ummu Aiman, sosok pelayan di keluarganya yang kemudian dianggap sebagai saudara sendiri oleh orang tua Nabi Muhammad SAW. Sepeninggal ibunya, Nabi Muhammad diasuh oleh Abdul Muthalib, kakeknya. Sang kakek dikisahkan memiliki tempat spesial karena Nabi Muhammad menghabiskan masa kecil bersamanya. Demikianlah, seorang Nabi Muhammad SAW yang masih berusia 6 tahun sudah harus menjadi seorang anak yatim piatu tanpa kedua orang tuanya. Hal ini membuat Nabi Muhammad dirawat sepenuhnya oleh Abdul Muthalib yang sangat menyayanginya. Nabi Muhammad kecil hidup bahagia dalam asuhan Abdul Muthalib dan Ummu Aiman. Namun, seakan kebahagiaan tidak berlangsung lama. 2 tahun kemudian, beliau yang masih berusia 8 tahun itu kehilangan seseorang yang istimewa baginya, yakni sang kakek, Abdul Muthalib. Pengasuhan Nabi Muhammad SAW kemudian diserahkan kepada pamannya yang bernama Abu Talib. Disebutkan dalam sejumlah sirah bahwa Abdul Muthalib mewasiatkan hal tersebut kepada Abu Talib, mengingat Abdullah dan Abu Talib adalah saudara seibu. Saat bersama pamannya inilah, seorang pemuka agama mengenali Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa Islam pada seluruh masyarakat dunia.